Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu kita kembali pada pagi hari ini agar pagi hari ini anak-anak semua sehat. Hari ini kita akan mendengar cerita yang bertajuk Yesus kembali ke surga. Adakah kamu masih ingat kenapa Yesus disalibkan? Yesus mati karena Dia mengasihi kita dan mau mengampuni dosa kita. Bagaimanakah perasaan murid-murid Yesus pada ketika itu? Sangat sedih. Yesus telah mati. Dan betapa sedih mereka apabila Yesus dikuburkan. Mereka tidak boleh melihat Dia lagi, tidak boleh bercakap dengan Dia. Dan Yesus juga tidak boleh bercakap dengan mereka. Tetapi apa yang terjadi 3 hari kemudian? Yesus bangkit, Dia keluar dari kubur, Dia hidup kembali. Siapakah yang memberitahu wanita-wanita itu bahwa Yesus hidup kembali? Malaikat yang memberitahu mereka. Dia turun dari surga dan mengalihkan batu yang besar itu, dan selepas itu wanita-wanita itu bertemu dengan Yesus. Apa yang mereka buat apabila bertemu dengan Yesus? Mereka bersujud dan menyembah Yesus. Yesus menyuruh mereka memberitahu murid-muridnya untuk pergi ke Galilea. Dia mau berjumpa dengan mereka di sana. Di manakah murid-murid Yesus? Apa yang mereka sedang buat? Apa yang ditanya oleh murid-murid Yesus? Apa yang disediakan oleh Yesus untuk murid-muridnya? Mereka bersarapan bersama di Tasik Tiberia. Oh, mereka sangat bersuka cita karena bertemu dengan Yesus lagi. Pada suatu hari, Yesus memberitahu kepada murid-muridnya, "Aku akan kembali kepada Bapakku di surga. Tetapi kamu jangan bersedih apabila aku berada di surga. Aku tetap selalu dekat dengan kamu. Kamu boleh bercakap dengan aku, dan kamu akan mendengar suaraku di hati kamu. Aku mempunyai tugas untuk kamu sekalian. Kamu perlu pergi dan memberitakan tentang aku kepada semua orang." Murid-murid Yesus mendengar dengan penuh perhatian. Yesus berkata, "Kamu telah melihat betapa aku mengasihi manusia. Kamu telah melihat bagaimana aku menyembuhkan penyakit. Kamu telah mendengar aku memberitakan tentang Bapa yang di surga. Kamu telah melihat pengorbananku di kayu salib. Dan sekarang kamu telah melihat aku hidup kembali." Murid-murid Yesus menganggukkan kepala. Mereka selalu bersama dengan Yesus. "Sekarang, pergilah dan beritakanlah tentang aku kepada orang ramai, supaya mereka tahu dan percaya kepada aku," kata Yesus. Murid-murid Yesus melihat satu sama lain, pergi dan beritakan tentang Yesus. Bagaimana mereka boleh berbuat demikian? Adakah mereka mempunyai keberanian untuk berbuat demikian? Tetapi Yesus melihat mereka dengan penuh kasih. Dia berkata, "Jangan takut. Aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu, Roh Allah Bapakku. Tinggal di Yerusalem sehingga Roh Kudus datang kepadamu." Murid-murid Yesus merasa lega selepas mendengar kata Yesus. Yesus mengasihi mereka dan Yesus menjaga mereka. Selepas itu, Yesus berjalan bersama dengan mereka ke Gunung Zaitun. Di atas gunung tersebut, Yesus mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya. Sekali lagi dia berkata, "Aku akan kembali ke surga dan bertakhta sebagai raja untuk selama-lamanya. Tetapi kamu mesti pergi dan beritakan kepada dunia tentang aku. Aku akan selalu bersama dengan kamu hingga ke akhir hayat."
Selepas itu Yesus diangkat ke surga, tinggi, tinggi dan lebih tinggi sehingga ditutupi awan. Murid-murid Yesus tunduk dan menyembah Yesus. Mereka tahu Yesus telah kembali ke surga. Selepas itu mereka balik ke Yerusalem dengan bersukacita. Walaupun mereka tidak dapat melihat Yesus lagi, tapi mereka tahu Dia selalu bersama dengan mereka. Dia telah berjanji Dia akan selalu bersama dengan mereka. Di Yerusalem, murid-murid Yesus menunggu seperti yang telah dijanjikan kepada mereka. Apa yang Yesus janjikan? Ya, Dia akan mengutus Roh Kudus. Roh Kudus akan membantu mereka untuk memberitakan tentang Yesus. Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya untuk memberitakan tentang Dia. Kita juga adalah murid-murid Yesus. Kita telah mendengar tentang Yesus. Yesus mau kita untuk memberitakan tentang Dia, supaya orang lain mengenal Yesus dan percaya kepada Dia. Mari kita berlatih bagaimana untuk menjadi saksi tentang Yesus kepada rekan-rekan kita. Cerita pada hari ini berakhir sampai di sini saja, dan sekarang ini kita akan membuat satu lagi ayat hafalan. Inilah ayat hafalan kita pada hari ini. Semua adik-adik dapat menghafal ayat hafalan ini untuk hari ini ya. Yesus telah berkata bahwa kita akan menjadi saksinya. Mari kita mendengar bacaan dari Alkitab, dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku. Sekali lagi, kita membaca sama-sama Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku. Dan begitulah berakhir cerita kita pada hari ini, dan ayat hafalan. Harap adik-adik dapat menghafal ayat hafalan ini. Sekian dan terima kasih. Kita akan bertemu kembali di minggu hadapan. Bye.